kasih buat ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Di sini saya berkesempatan untuk berbagi perjalanan healing saya yang berjudul Merajut Luka, Merayakan Damai. Saya percaya bahwa proses pemulihan itu bukan tentang menghapus masa lalu, tapi merajut kembali benang-benang kusut di kepala menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Oke, sebentar. Nah, perkenalkan saya ada sebentar sebentar. Apakah hilang, Mbak? Enggak ya? Nggak ada. Jelas, jelas. Sebentar. Sebentar ya, Mbak. Tiba-tiba hilang. Eh, maaf, Mbak. Aduh. Oh, tapi di sini layarnya udah muncul ya? Udah muncul apa belum? Udah di sini udah ada tadi. Tapi sekarang hilang. Oh iya, maaf ya. Sebentar. Mana tadi? Maaf ya, sebentar. Hmm, coba. Maaf ya, Mbak. Sebentar. Nah, ini dia. Hmm. Bentar, Mbak, saya izin keluar dulu. Sambil menunggu Kak Sri Dewi kembali lagi, ibu-ibu di sini mungkin ada yang mau menceritakan sedikit atau berbagi cerita yang relevan dengan tema sore hari ini mungkin. Di sini ada Ibu Ane. Ini Kak Sri Dewi udah kembali lagi. Alhamdulillah. Maaf ya, tadi sempat hilang ininya, Mbak. Papa. Oke, kita lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya seorang ibu, seorang jurnalis entusias, seorang penulis lepas, dan juga part-time content creator. Tapi di balik semua titel itu, peran saya yang utama adalah sebagai seorang ibu. Seorang ibu yang sama seperti ibu-ibu juga, saya sering merasa harus menjadi superhero, harus serba bisa, harus bisa nyapu sambil bisa main sama anak, bisa kerja sambil bisa main sama anak, dan saya juga seorang pembelajar yang terus berusaha untuk memahami emosi diri saya sendiri. Sejak dulu saya suka journaling. Bagi saya, kejujuran pada diri sendiri melalui tulisan adalah awal dari kesembuhan dan ketenangan. Nah, di sini kita mau ngobrolin apa? Yang pertama adalah trigger. Trigger apa sih yang membuat saya itu merasa kayak, oh kayaknya nih ada yang salah nih pada diri saya. Kayaknya saya nih butuh bantuan. Itu apa saja. Kemudian ada proses awareness, proses mengakui luka. Kemudian ada langkah-langkahnya dan kemudian ada bagaimana journaling itu bisa membantu saya.
Yang pertama, merasa gagal jadi ibu. Hmm, saya sering merasa gagal jadi ibu. Saya sudah belajar banyak sekali ilmu parenting, belajar sana sini, tapi tetap merasa gagal dan kayak ada yang salah gitu. Saya sering marah sama anak. Misalnya saat anak mau makan tuh saya sering marah sampai meledak-ledak. Saya juga sering marah saat anak itu tidak mau mandi. Saya saya pernah marah sama anak pas makan itu sampai saya menangis. Sampai saya marah banget teriak ke anak dan saya lalu menangis. Kemudian malamnya saat anak tidur, saat saya menatap anak itu dengan perasaan bersalah. Kemudian saya juga merasa sensitivitas yang tinggi, mudah terpicu oleh hal kecil. Suami dan anak salah sedikit aja, saya sudah merasakan ledakan emosi yang sangat hebat. Kemudian saya juga sering self-judgment, menjadi hakim bagi diri saya sendiri. Merasa lelah mental karena harus menghakimi kegagalan. Entah kegagalan itu sebagai seorang ibu, kegagalan sebagai seorang istri, maupun sebagai seorang pribadi. Kemudian saya ngobrol sama Mbak Felin dan saya melalui proses healing. Nah, pada proses healing ini, sebelum itu saya harus mendengarkan dan mengakui. Di proses ini terasa sangat berat dan sangat tidak nyaman karena ada proses menggali luka, luka-luka di masa lalu yang ternyata itu adalah dasar-dasar dari emosi yang saya rasakan setiap hari. Saya merasa marah, saya sering merasa marah, sering berteriak, itu karena dasarnya dari emosi-emosi yang ada di masa lalu dan terus dibawa sampai saat ini. Jadi, sebelum healing, saya mendengarkan dan mengakui, menggali luka, mengidentifikasi sumber kemarahan dan rasa lelah, menuliskannya, memberi nama pada emosi, kemudian juga menulis surat untuk diri sendiri dan memaafkan masa lalu. Nah, ini contohnya nih. Misalnya triggernya saat anak saya tidak mau makan. Ternyata pikirannya nanti kalau anak tidak mau makan, saya takut perkembangannya terganggu. Nah, ada perasaan takut, cemas, marah, khawatir tentang anak saya. Pengalaman yang teringat, saya teringat anak-anak yang kurang asupan gizi, saya teringat kalau anak yang gizinya optimal itu juga baik untuk masa depannya. Kemudian saat anak saya menangis, berteriak tidak mau melakukan hal yang saya katakan. Misalnya bilang tidak mau mandi atau saya minta untuk jangan injak-injak buku, tapi dia tetap melakukannya. Nah, itu ada perasaan takut dan khawatir. Nah, pengalaman yang teringat ini, saya sebenarnya tidak ingat ibu saya melakukan hal serupa, tapi saya melihat ibu saya melakukan itu pada ponakan saya yang diasuhnya di rumah. Misalnya kayak ponakan saya tidak mau makan, oh nanti kamu kalau tidak mau makan, kamu tidak bisa ikut ikut ini ke sini gitu. Atau teringat saat bapak saya memaksa untuk melakukan hal yang tidak mau saya lakukan, tapi pada akhirnya saya tetap melakukannya dengan perasaan takut. Misalnya saat bapak saya menyuruh beli-beli di malam hari pada saat waktu kecil, saya tetap dituntut untuk berani. Dan saat bapak saya menyuruh injak-injak badannya waktu saya dalam keadaan capek, saya tetap harus menurutinya. Jadi saya harus menuruti apapun kemauan orang tua saya dan patuh dengan rasa takut. Kemudian saat teman dekat saya berteman dengan orang lain. Nah, ini ternyata pengalamannya yang teringat pada waktu Bapak meninggalkan saya untuk pergi dengan pasangan barunya. Jadi, Bapak dan Ibu saya itu bercerai dan Bapak saya itu menikah lagi dan Ibu saya juga menikah lagi. Dan ternyata ini juga menimbulkan luka yang sangat dalam bagi pengasuhan saya. Nah, saat proses itu saya bertemu dengan salah satu Dewi kecil, salah satu diri saya di masa lalu yang membawa luka sampai saat ini. Misalnya, salah satunya Dewi saat kecil hingga remaja yang mengiyakan semua perintah orang tua dengan diam dan ketakutan. Emosi yang dirasakannya takut, tertekan, merasa tidak memiliki pilihan selain patuh, cemas, dan waspada terus-menerus. Apa sih yang ditakutkan? Takut ancaman, takut kehilangan rasa aman jika tidak patuh,
akan kehilangan jika melakukan kesalahan. Nah, hal ini menimbulkan kepercayaan negatif. Keinginan saya tidak penting, saya perlu menuruti kata orang lain agar diterima. Dunia tidak aman jika saya melakukan kesalahan meskipun itu hanya sedikit. Hal ini juga yang membuat saya sensitivitasnya sangat tinggi. Misalnya saat suami melakukan kesalahan kecil, misalnya saja suami menjatuhkan botol itu saya bisa menjadi sangat marah nih. Ngapain sih jatuhin botol gitu? Nggak bisa tak pegang yang benar. Saya merasa kayak gitu. Nah itu ternyata sumbernya dari sini. Seperti itu. Jadi sebelum proses healing, perlu untuk mengakui dan mendengarkan dan bertemu dengan diri kita yang paling dalam. Nah, karena saya berasal dari luka pengasuhan, lalu apakah orang tua saya salah? Pada saat saya menggali itu, oh ternyata ini bersumber dari luka pengasuhan yang dilakukan orang tua saya. Tapi seiring saya menulis, saya sadar orang tua itu hanyalah anak-anak yang tumbuh besar dengan luka yang mungkin tidak sempat mereka sembuhkan, tidak sempat mereka proses seperti saya memprosesnya saat ini. Saya mengakui adanya luka pengasuhan, tapi saya memilih untuk tidak terjebak di sana. Saya di sini memang mungkin merasa menjadi korban. Teman-teman, ibu-ibu di sini mungkin menjadi korban dengan lukanya sendiri. Luka itu memang bukan salah kita, tapi pemulihannya adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Kita memegang kendali atas emosi yang kita rasakan. Kita bahagia, kita marah, kita sedih. Itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya, entah itu berasal dari luka manapun. Karena kita kan juga tidak ingin membawa luka ini ke anak-anak kita. Kita ingin memutus rantai ini hanya sampai di kita saja. Karena itu kita bertanggung jawab untuk memulihkannya. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, ini beberapa lentera yang menerangi langkah saya dalam perjalanan pulih saya. Yang pertama, pola hidup dan olahraga. Di sini saya belajar bahwa olahraga itu bukan hanya soal fisik, tapi cara membuang hormon stres kortisol. Misalnya, bisa Ibu lihat pada gambar awan hitam ini adalah emosi yang sangat intens, marah, ada stres. Nah, hormon kortisolnya tinggi. Kemudian pada saat kita melakukan olahraga, hormon kortisolnya menjadi turun, endorfinnya menjadi naik, dan kita pun akan merasa lebih lega. Emosinya tidak seintens tadi. Nah, selain olahraga, saya juga perlu menjaga asupan dan waktu istirahat dalam taraf yang cukup, karena itu juga bentuk paling dasar untuk menghargai diri sendiri. Selain itu, yang saya lakukan juga adalah praktik mindfulness. Di sini, mindfulness berarti hadir sepenuhnya. Belajar untuk pulang ke saat ini, bukan terjebak di penyesalan masa lalu atau ketakutan di masa depan. Caranya bagaimana? Caranya dengan meditasi, salah satunya dengan mengatur nafas untuk ketenangan saraf. Selain itu juga observasi, menerima semua setiap pikiran tanpa menghakimi diri sendiri. Kita ibaratkan emosi itu sebagai kendaraan yang lewat. Misalnya saat kendaraan marah datang, kita terima saja, kita lihat saja, kita amati saja. Oh, ini perasaan marah ya. Oh, ini sedih ya gitu. Kita lihat saja tanpa terus masuk ke masa lalu atau ke masa depan. Kita lihat saja, kita berhenti sejenak dan kembali ke saat ini. Biasanya kalau saya melakukan itu pada saat misalnya mau marah ke anak, saya diam sebentar, saya observasi, saya menerima setiap pikiran yang datang. Lalu emosinya tidak seintens itu. Ya, artinya tidak jadi meledak-ledak atau sampai marah banget gitu. Yang kemudian yang saya lakukan adalah berserah. Ini juga penting selain dari fisik dan praktek fisik dan mental, saya juga
memulihkan diri dengan cara spiritual karena di atas segala usaha manusia ada rasa syukur dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran pada Sang Pencipta ini membawa ketenangan bagi saya pribadi. Misalnya saat saya sedang merasa marah, sedang merasa gagal jadi ibu, sedang merasa menangis, saya meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, saya sedang merasa gagal jadi ibu, saya sedang marah, saya sedang sedih, tolong saya ya Allah gitu. Karena di sini bukan berarti saya menyerah, tapi saya menerima bahwa saya tidak sempurna. Saya tidak bisa memegang semua kendali atas hidup saya. Saya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi di sini juga untuk menurunkan ego saya bahwa saya tidak sempurna. Saya bukan ibu yang sempurna. Seperti itu. Kemudian yang terakhir juga dengan deep dive dengan journaling. Saya melakukan ini sudah beberapa tahun. Dan kenapa journaling? Karena menurut saya menulis itu membantu saya mendetailkan perasaan. Jika emosi itu adalah benang kusut, maka menulis itu adalah proses menguraikannya satu persatu. Karena jika tidak diuraikan, maka benang kusut di kepala akan terus menumpuk dan membuat emosinya itu semakin intens, semakin meledak-ledak, semakin marahnya semakin menjadi-jadi. Gitu. Kita juga tidak tahu dari mana sih asalnya marah ini gitu. Saya memang suka menulis, tapi journaling bagi saya ini bukan sekedar hobi, tapi cara paling jujur untuk memeluk diri sendiri. Nah, di journaling ini ada proses ekspresi, yaitu mengalirkan pikiran yang tanpa filter, menuliskan semua emosinya apa yang kita rasakan, kemudian ada pemahaman diri, kemudian dari kita menuliskan tadi itu kita menemukan pola emosi yang berulang. Oh, misalnya saya marah ini pada saat apa, saya sedih pada saat apa dan kapan gitu. Dengan kita menemukan pola emosi, kita menjadi lebih sadar, oh saat ini saya marah, saat ini saya sedih gitu. Dan setelah menuliskan itu, kita juga saya juga merasa lebih lega dan ada kejelasan marah karena ini, sedih karena ini, pada saat itu gitu. Nah, ini saya sudah melakukan journaling ini sudah bertahun-tahun. Nah, di tahun 2026 ini saya membuatnya menjadi beberapa jurnal. Ada Morning Pages ini jurnal yang pertama saya buka di pagi hari. Biasanya itu ya apa yang saya pikirkan di pagi hari, benang-benang kusut itu saya uraikan. Saya juga menulis syukur di pagi hari agar bisa lebih siap untuk menjalani hari. Dan ada manifestasi juga di sini. Kemudian ada jurnal healing. Ini biasanya eh, berisi tentang reparenting inner child untuk mengasuh kembali luka masa lalu. Kemudian ada jurnal refleksi. Ini biasanya ditulis di malam hari. Refleksi kejadian apa saja sih, emosi apa saja sih yang saya rasakan saat ini. Kemudian ada juga jurnal belajar. Di sini saya tulis apa saja yang saya pelajari, apa saja yang saya pelajari di kelas, apa saja yang saya temukan hari ini yang bisa membuat saya lebih bersemangat. Kemudian ada juga jurnal ide. Biasanya saya menulis ide apapun ini yang saya selalu bawa ke mana saja biar bisa menulis ide dimanapun. Selain itu saya juga menulis jurnal anak. Saya menulis aktivitas anak setiap hari ngapain aja, perkembangannya anak seperti apa, emosinya seperti apa, dan juga anak saya makan apa saja, pola tidurnya bagaimana. Karena dengan mengetrek semua ini kita bisa tahu apa sih yang sebenarnya terjadi pada diri kita untuk kita bisa memulihkannya dan menjadi versi diri yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini contoh jurnalnya. Ini contoh jurnal refleksi. Misalnya seperti ini ya. Jurnal itu nggak perlu yang bagus ya, karena bagi saya menuliskannya itu adalah untuk menguraikan eh, benang-benang kusut di kepala. Jadi nggak perlu yang bagus. Yang penting emosinya itu keluar gitu. Misalnya, Alhamdulillah malam ini terasa lebih lega setelah seharian agak sedih. Kalau di breakdown, ternyata saya sedih karena hal ini.
agak marah saat masa diganggu oleh anak, tapi ini nggak berlebihan. Nah, ini saya kasih label emosi berapa sih emosi saya dari 1 sampai 10, ini 5. Misalnya ini lagi anak saya namanya Sinar. Sinar sedang fase aktif banget, jadi rasanya kehabisan ide, padahal banyak banget yang perlu dilakukan dan saya sampai overwhelmed gitu, kayak marah-marah terus. Nah, itu 6 gitu. Ada lagi agak marah pas lagi ngaji diganggu Sinar dan suami kayaknya diam aja. Itu saya tulis 7 gitu. Nah, setelah saya tuliskan ini, saya juga ungkapkan kepada suami biar lebih clear begitu. Ini ada lagi refleksi yang lain. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini kondisiku udah jauh lebih baik. Tinggal batu saja. Ini juga ada small wins. Nah, ini pencapaian kecil yang kita lakukan hari ini. Karena dengan menulis pencapaian, kita akan merasa lebih menghargai diri kita sendiri. Misalnya, meskipun sempat emosi, tapi itu hanya sesaat dan berusaha untuk tidak berteriak ke siapapun. Ini sehari bisa berkelana ke banyak tempat, kemudian senang karena Sinar itu banyak tersimulasi hari ini. Dia juga bepergian ke banyak tempat dan bisa bersosialisasi dengan baik, kayak gitu. Ini mungkin hanya saya yang bisa baca ya. Kemudian ini contoh jurnal yang lain, ada jurnal syukur. Ini biasanya kadang ditulis malam, kadang ditulis pagi. Contohnya gini. Ketemu Bapak Gojek yang baik banget, semoga Allah berkahi pekerjaannya ya Pak gitu. Kayak apapun yang disyukuri hari ini ditulis saja karena itu bisa menimbulkan menarik energi baik juga di sekeliling kita gitu. Kemudian ditutup, kalau menulis jurnal juga awalnya yang sedih-sedih pun saya tutup dengan Bismillah, Allah berkahi, Allah limpahkan terus nikmatnya Allah ini, semoga Allah beri ketenangan, kebahagiaan untukku, suami dan anak gitu. Kemudian ini biasanya ditulis di pagi hari, bisa bangun lebih pagi dari biasanya, Alhamdulillah, tapi masih sempat main HP. Jadi ini juga jadi koreksi buat diri saya sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian keinget udah syuting alhamdulillah gitu kan. Bangun-bangun lihat suami sholat tuh hati jadi adem gitu, kayak gitu juga ditulis kayak lebih memulai hari tuh kayak lebih siap dengan energi yang lebih baik gitu. Afirmasinya juga ditulis. Apa saja yang aku inginkan. Aku izinkan diriku penuh dengan keberlimpahan, pintu rezeki terbuka. Aku izinkan diriku untuk lebih sehat, segala penyakit keluar. Aku izinkan aku izinkan diriku untuk terbuka pada semua ilmu dan menyerap ilmu, bisa bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu. Biasanya afirmasi ini juga berbeda-beda ya setiap hari, tergantung suasana hati dan apa yang ingin saya lakukan, gitu. Nah, ini kalau ini contoh jurnal yang hmm, healing. Jadi ini contoh jurnal di reparenting yang diajarkan juga oleh Mbak Felin. Jadi ini menemui versi Dewi yang kecil gitu. Misalnya, saat Bapak menyuruh harus berani beli-beli dan bilang anak Bapak harus berani gitu. Nah, saya temui Dewi kecil ini. Pada saat itu perasaannya takut, tidak berdaya, tidak bisa bersuara dan marah. Dan hal ini juga yang memicu saya menjadi sering marah-marah sampai saat ini. Saya tulis juga emosinya awalnya dari 8 itu jadi 6, emosinya dari 8 jadi 7. Dan ini prosesnya juga saya tulis. Dewi kecil berterima kasih sama Mbah karena sudah ditemani pada saat itu. Prosesnya di pertemuan ini Bapak susah sekali dibilanginya. Bapak tetap bilang, Dewi pokoknya harus berani. Gitu. Di pertemuan ini ditulis sedetail mungkin. Kemudian kita ulangi lagi, reparenting lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa dilihat di sini emosinya berkurang dari 6 menjadi 5, memorinya dari 7 menjadi 6. Gitu. Memorinya masih sama pada saat Bapak menyuruh beli-beli dan bilang anak Bapak ini harus berani gitu. Karena ini juga yang membuat saya merasa lebih baik. Saya juga menulis jurnal digital. Biasanya saya men-challenge diri saya sendiri entah berapa hari gitu. Contohnya challenge ini ya. Ini challenge 30 hari transformasi jurnal. Biar ada perubahan gitu dalam diri saya nggak
saya membuat prom jurnal yang udah ditulis gitu pertanyaannya setiap hari. Jadi biar lebih enak jawabnya. Misalnya ini, apa distraksi terbesar dalam hidupku saat ini dan bagaimana cara menguranginya? Distraksi saya itu handphone. Caranya dengan alihkan dan jauhkan handphone sejauh mungkin, terutama saat sedang mendalami peran sebagai ibu. Karena jujur aku ingin lebih mindful saat mempersamai tumbuh kembang anak. Gitu. Kemudian ini challenge yang lain, bagaimana aku merespon situasi sulit saat ini gitu. Jadi ini pertanyaannya, jadi saya tinggal jawab. Di hari ini kesulitanku adalah menjaga anak agar tidak marah saat Sinar tidak mau makan. Tapi aku tidak langsung bereaksi. Aku mengambil jeda 5 sampai 10 detik agar emosiku tidak intens. Kedepannya akan sama, aku akan mengambil jeda sambil terus belajar regulasi emosi. Seperti itu. Kemudian saya juga menulis small wins, pencapaian kecil yang saya lakukan. Aku senang bermain di Sibuk bersama Sinar. Sinar banyak tersenyum hari ini. Senang bisa makan ayam geprek yang enak. Senang bisa baca buku pagi hari di teras bersama suami. Dan senang bisa olahraga. Jadi, apapun pencapaian kecil, sekecil apapun ditulis karena itu bisa membawa energi baik dan pencapaian-pencapaian yang besar yang kita siap terima di hari-hari berikutnya. Nah, ini menulis bagi saya adalah cara saya memeluk setiap luka hingga ia perlahan berubah menjadi damai. Nah, apakah setelah melakukan semuanya itu saya merasa stabil, bahagia terus, dan tidak pernah marah lagi? Tidak ya, karena healing itu is not linear. Ada hari yang cerah, ada hari yang kembali mendung, dan itu wajar. Yang penting kita terus melangkah. Saya sampai saat ini masih kadang marah, kadang kecewa, kadang sedih, kadang bahagia, dan itu wajar karena saya juga manusia. Tapi di sini bedanya saya terima semua rasa itu tanpa menghakimi diri saya sendiri, tanpa menghakimi, oh harusnya aku nggak boleh marah nih. Nggak gitu lagi karena saya terima semua rasa itu, kemudian saya lepaskan perlahan-lahan. Saya masih berproses menuju versi terbaik, tapi kini saya merasa sadar. Dan kesadaran itulah yang menjadikan saya versi diri yang lebih baik. Ah, sudah, terima kasih sudah membersamai cerita saya. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Oke, baik. Saya izin handle ya Mbak, menggantikan Mbak Tasya. Terima kasih banyak Mbak Dewi, Masya Allah. Kita berikan reaction dulu Bu. Silahkan memberikan reaction apapun. Apa yang dirasakan setelah mendengarkan pemaparan dari Mbak Dewi tadi? Aduh, rasanya adem banget nih ya. Sambil sambil kita mengevaluasi diri, waduh, waduh, kayaknya perlu nih untuk latihan gitu. Gimana, gimana? Dari yang disampaikan Mbak Dewi tadi, aku rasa kemudian mau memunculkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi silahkan untuk Ibu yang mau bertanya secara langsung, mumpung bisa interaksi langsung dengan Mbak Dewi, dipersilahkan. Ada yang mau untuk bertanya secara langsung? Silahkan. Boleh langsung open mic. Oke, sambil nunggu ada ibu yang bertanya ya Mbak Dewi, saya juga sebenarnya penasaran banget. Em, dalam proses itu tentu nggak mudah ya Mbak, tapi ada fase di mana kadang-kadang kayak kita mungkin namanya juga yang Mbak sampaikan tadi, kita tuh manusia biasa yang juga pasti ada titik kejenuhan, titik kita lelah sehingga balik lagi nggak kembali tidak sadar gitu. Nah, kalau sedang di fase yang seperti itu, di fase di mana kita kehilangan seperti kehilangan kontrol atas diri sendiri, kemudian apa yang Mbak Dewi lakukan setelah itu? Biasanya kayak yang tadi saya paparkan itu ada praktik mindfulness. Jadi saya nggak langsung bereaksi, tapi diam dulu sebentar, ambil jeda sebentar. Bisa, misalnya saat anak saya nggak mau makan gitu, udah mau naik pitam tuh, udah mau marah banget gitu. Saya berhenti, diam, tutup mata sebentar, kembali lagi kayak melihat lagi, oh ada rasa marah yang datang ya. Oh iya 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 gitu. Kemudian buka lagi matanya, kemudian emosinya udah jadi nggak seintens itu, udah nggak jadi marah lagi gitu.
seperti Oke. itu. Ngambil jeda itu ngefek banget ya, Mbak Dewi, untuk bisa lebih Mm, punya kontrol atas diri sendiri. ya, Oke, betul. Masya Allah. Untuk yang untuk yang jedanya pendek kan seperti itu, Kak. Tapi kalau untuk latihan setiap hari ya memang perlu diulang kayak menulis emosi tadi, terus ke menulis gratitude journal, terus juga meditasi, menjaga pola makan, karena itu semua sangat berkesinambungan. Cuma kalau dalam waktu jeda yang pendek banget itu memang kayak tadi udah mau naik pitam itu memang caranya ya mengambil jeda dulu gitu. Baik. Oke, silahkan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Boleh langsung open mic. Tadi Mbak Anissa udah open video, mau ada yang disampaikan Mbak Anissa? Atau teman-teman lain, silahkan. Mumpung bisa langsung ngobrol sama Mbak Dewi ya. Kapan lagi kita bisa tanya langsung nih? Yuk, ada yang mau menyampaikan? Oke, sambil nunggu ya Mbak. Kalau pada perjalanan kita memulihkan diri sendiri, seperti yang Mbak ceritakan tadi kan ada fase di mana kita bakal kembali lagi merasakan ketidaknyamanan itu, dan akhirnya kita mulai mengizinkan diri untuk merasakan dan alur yang Mbak sampaikan tadi. Kalau misalnya di sini ada ibu yang di fase sedang capek dalam memproses itu, kayak udah belajar nih, terus udah juga latihan, tapi kenapa progresnya masih belum kelihatan ya, gitu kayak pengen dia cepet-cepet pulih, pengen cepet-cepet bisa memaafkan, pengen cepet-cepet bisa berdamai. Apa yang ingin Mbak Dewi sampaikan ke beliau kalau ada ibu yang sedang dalam situasi demikian saat ini? Saya juga merasakan itu beberapa bulan lalu gitu pada saat sebelum bertemu Mbak Felin kan saya juga pengen merasakan ini harus cepet-cepet nih kalau enggak ini akan mempengaruhi produktivitas saya terus mindfulness saya bersama anak gitu. Tapi saya sadar bahwa prosesnya memang memang setiap orang itu punya proses dengan kecepatannya masing-masing dan saya merasa saya ya nggak apa-apa, nggak perlu cepat-cepat gitu. Saya pelan-pelan saja. Saya rasakan setiap emosi yang datang. Saya rangkul semuanya, lalu saya lepaskan pelan-pelan gitu. Nanti kalau emosinya memang intens banget, kalau saya itu segera hubungi profesional. Pada saat itu saya hubungi Mbak Felin gitu, biar bisa mendapatkan bantuan dengan langkah yang lebih tepat gitu. Selain itu juga didukung oleh support system yang sangat luar biasa kalau saya dari suami saya gitu. Kalau ibu-ibu mungkin dari suaminya, dari orang tuanya, bisa juga support system itu bisa dari siapapun gitu. Baik. Jadi fokusnya di prosesnya ya Mbak ya, dan Iya terus benar. mengevaluasi kalau nggak cocok, wah aku perlu cari ganti cara nih gitu. Masya Allah. Saya mau ngeranang aja, jadi Oke nggak ada Mbak Fadila, open mic Bukan mau dong. menyampaikan sesuatu? sono aja langsung. Oh, ayo. Oke, aku bacakan yang Mbak Fadila sampaikan di chat ya. Terima kasih ceritanya Mbak Dewi, suka banget sama jurnalnya. Saya juga tipe yang suka menulis tapi tidak konsisten, padahal tahu manfaatnya. Gimana ya Mbak caranya biar konsisten? Iya, saya juga dulu nggak sekonsisten ini. Ini pun 2026 pun baru banyak tipe-tipe jurnal yang saya tulis. Sebelumnya saya hanya menulis kayak gratitude journal, kayak saya bersyukur hari ini bisa ini gitu. Karena itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, rasa berharga diri saya gitu. Kalau nggak bisa yang lengkap banget gitu juga nggak apa-apa sih. Kayak saya bersyukur karena ini atau saya merasa marah karena ini, saya merasa sedih hari ini karena ini. Kayak perlu ditulis itu aja, nggak perlu yang lengkap banget gitu. Itu sih Mbak. Jadi ditulis yang seminimal mungkin yang Mbak bisa dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu. Nggak apa-apa, nggak harus yang 1 jam ambil waktu gitu, nggak apa-apa gitu. Berarti langkah kecil aja itu Iya, iya. dilakukan dulu gitu ya Mbak Dewi ya, nggak perlu yang
muluk-muluk. Sebenarnya biasanya kan kayak kita perlu nyiapin apa dulu nih, apa dulu. Nah, yang ada apa nih handphone misalnya, udah Ya. langsung aja ngetik di handphone Hmm. gitu ya, yang paling simple, yang bisa membantu untuk mengeluarkan isi hati, isi pikiran yang udah penuh nih ke dalam tulisan. Oke. Masya Allah, udah dapat pencerahan banyak ya dari Mbak Dewi, teman-teman. Kemudian dari Mbak Ano, bagaimana konsisten? Oke, sama ya pertanyaannya seperti sebelumnya. Oke, silakan saya buka pertanyaan secara langsung. Ada yang mau menyampaikan secara langsung ke Mbak Dewi? Izin Mbak Novel, Oke, boleh saya langsung silakan. bertanya karena saya nggak bisa ngetik Oh buka iya, obrolan. silakan Mbak Ida. Eh, Gini, saya sebenarnya tahu tentang journaling sudah beberapa lama belajar journaling, tapi saya sampai saat ini tuh masih bingung bagaimana memulai menulis atau memulai journaling itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Bagaimana cara memindahkan isi otak, isi pikiran, isi hati ke dalam eh, kertas gitu. Saya masih bingung apa yang harus saya tulis, apa yang startnya itu seperti apa gitu. Saya ingin belajar gitu, Mas. Karena saya tidak biasa, tidak pernah menulis diary dari kecil, jadi saya tidak pernah gimana ya, nggak pernah menyalurkan isi otak saya gitu ke dalam suatu tulisan, suatu kertas gitu. Jadi saya sampai saat ini masih belum memulai start journaling, padahal saya sudah beberapa waktu sudah belajar journaling gitu. Ya, begitu Mbak Novel. Baik, terima Terima kasih banyak kasih. Mbak Ida. Vero. Amin, Allah jazakallahu. Silakan Mbak Dewi. Iya, terima kasih. Untuk caranya sebenarnya sederhana. Kayak misalnya Mbak Ida tadi ya, lagi merasakan hari ini apa saja nih yang dirasakan? Ada rasa sedih atau marah. Kalau saya biasanya ya marah karena anak tidak mau makan. Itu saya tulis marah saat anak tidak mau makan, sedih saat suami pulangnya kemalaman. Itu aja dulu. Apa yang dirasakan dulu ditulis, itu hal simpelnya. Kalau enggak, ada prompt jurnal. Biasanya itu udah kayak yang saya sediakan tadi, saya menulis 30 hari transformasi jurnal dan itu setiap hari sudah saya isi pertanyaannya, jadi saya tinggal jawab. Itu juga cara journaling yang paling mudah karena sudah ada pertanyaannya, jadi kita tinggal menulis dan eh, menuliskan dari pertanyaan itu tadi, seperti itu. Oke, jadi kayak kan adalah sejuta umat mungkin Mbak Dewi yang kayak kalau misalnya tadi menarik sih yang disampaikan Mbak Ida. Saya tidak terbiasa menulis diary gitu kan. Mungkin untuk beberapa orang merasakan emosi yang dirasakan, menyampaikan apa yang dipikirkan itu juga perlu apa ya, perlu latihan gitu karena nggak semua terbiasa menyampaikan apa yang dirasakan. Ini kan menantang banget ya, apalagi kalau kita harus menuangkan itu ke dalam tulisan gitu. Terus ternyata ada nih solusinya, nggak harus kita mulai dari nol, bisa pakai prompt jurnal gitu ya. Nanti um, bisa kita obrolin lagi di grup apa sih itu prompt untuk gimana menuliskan yang udah ada promptnya. Jadi kita tinggal menjawab sesuai dengan pertanyaan aja gitu ya. Apakah sudah cukup menjawab Mbak Ida atau mau ada yang ditanyakan lagi ke Mbak Dewi? Sudah cukup, mungkin nanti prompt-promptnya boleh di-share gitu biar eh mungkin kalau misalnya ada prompt sudah ada pertanyaan, oh mungkin agak terbuka nih, oh gini gini caranya. Mungkin saya masih agak gimana ya mulainya. Kadang sudah apa ya, sudah menyiapkan kertas, sudah menyiapkan pulpen, sudah duduk cantik, duduk manis di kursi, di meja gitu kan. Gimana ya nulisnya gitu ya. Udah kadang-kadang udah hilang gitu. Jadi membangun mood juga kayaknya, membangunkan isi pikiran juga sulit gitu. Jadi mungkin saya minta minta promnya gitu agar terbiasa seperti itu. Jazakallahu khairan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ida. Oke, Ibu lain ada yang mau untuk memanfaatkan kesempatan yang mahal ini? Silahkan hubung langsung ada Mbak Dewi yang bisa ngajarin kita. Yuk,
Ada Mbak Rosy, Mbak Aryani, Mbak Mia, dan teman-teman lain. Silahkan. Mungkin ada juga yang sudah praktek untuk journaling. Apa yang dirasakan? Ada yang sudah mulai? Oke, baik. Mbak Dewi, oh silakan. Ibu Nuraini mau menyampaikan sesuatu? Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Dewi, Masya Allah, luar biasa. Kami dengarkannya seneng banget, adem kayak gitu. Terus saya sedikit malu, kok kok saya belum bisa ya seperti itu gitu loh. Kok ini ada si Mbak Dewi, kok perjuangannya Masya Allah luar biasa. Semoga jadi ibu yang luar biasa ya semangatnya untuk memperbaiki. Nah, aku mau bertanya ini Mbak. Kami kan, maaf ya Mbak Felin, kami ikutnya ini loncat-loncat. Kadang kurang memahami apa yang disampaikan karena ya sibuk banget sih. Masih memperjuangkan ini, apa itu namanya, masih diminta amal soleh sama mutawifnya untuk melayani jamaah-jamaah yang mau berangkat ini Mbak Belin. Jadi banyak sibuk gitu. Jadi masih sebenarnya masih pengen gitu, mau disempet-sempetin tapi ternyata ada tugas lain gitu loh. Jadi belum bisa. Jadi ini tadi kebetulan saya buka itu kok bagus banget kayaknya ini anunya, terus saya ikut gitu. Kok dengarkan Mbak Dewi tadi, ya Allah luar biasa ini, jadi ya kok ya Allah saya jadi gimana ya dengarkan ceritanya, perjuangannya itu eh keren banget gitu, Masya Allah luar biasa. Semoga sehat selalu Mbak Dewi, Terima kasih. tetap semangat, tetap semangat terus diperjuangkan apa yang eh, sedang dijalaninya, apa ya, semoga tercapai semua cita-citanya gitu. Terus saya ingin bertanya, gimana sih Mbak itu, apa itu namanya, kalau saya itu suka gini ya, yang buat saya kesel kadang-kadang ya, saya ini mungkin sudah tua Pak usia ya. Eh, Kadang itu ketemu, saya kebetulan dicoba sama Allah punya tetangga ya, tetangga itu gimana ya, suka kalau saya melihat saya agak eh, yang tidak mungkin dia nggak suka melihat kayak gitu, kata-katanya itu gimana ya, nggak ngenakan gitu. Terus saya ini nggak sabar gitu loh, saya ini meludak kayak gitu loh. Terus saya ini nanti pulang tuh nyesel gitu, kok saya jadi gini ya, saya kok kurang mendewasa ya gitu loh. Itu Oke, gimana baik Mbak Bu. caranya? Baik, Heeh. terima kasih pertanyaannya Ya, Bu. Sekarang ya, ya itulah. Ya, saya juga kadang kayak gitu ya, Bu, tapi nggak sama tetangga sih, sama keluarga sendiri gitu. Nah, caranya mungkin ya dengan tadi, dengan mengambil jeda. Jadi pada saat saya mau marah nih, udah mau naik pitam banget nih gitu, saya udah diam dulu bentar-bentar aja, 5 detik aja gitu, kayak ambil dihitung 1, 2, 3, 4, 5, oke gitu, udah. Mungkin masih marah, tapi emosinya udah nggak seintens itu, udah nggak meledak gitu. Mungkin kalau tadinya mau yang ngelempar barang gitu, jadi sekarang lebih kayak ngomongin aja, saya nggak suka ini, saya nggak suka itu gitu. Jadi caranya dengan ya itu tadi, mengambil jeda gitu, Bu. Mungkin Mbak Felin bisa menambahkan. Iya, Masya Allah. Tipsnya dari Mbak Dewi ini sederhana, tapi sulit sebenarnya ya kayak, aduh. Kalau misalnya kita bertemu dengan hal yang tidak nyaman, terus kita meledakkan itu sebenarnya akan ada sensasi lega. Sebenarnya lega sebentar, habis itu menyesal. Nah, fase di mana kita menyadari ini yang sangat susah ya Bu ya. Kalau ketika skill yang Mbak Dewi sekarang bisa, itu tentu nggak perjalanan mudah gitu. Saya yakin ini juga terus diasah, termasuk juga kita punya kesempatan yang sama.
untuk mau ngambil jeda dan memilih nggak reaktif, memilih pulang ke kesadaran. Dan sebenarnya setiap emosi yang hadir seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi itu layak untuk kita rasakan ya. Jadi nggak apa-apa diterima aja kalau kita sebel, kita ngerasa kecewa sama beliau, kita ngerasa sedih atau marah dengan perilaku atau perkataan beliau, terima dulu, nggak apa-apa. Setelah itu baru deh kita untuk mencerna lagi, pulang ke kesadaran lagi. Mana sih yang sebenarnya ini rasional? Mana yang sebenarnya ini hanya asumsiku aja gitu. Jadi dengan kita cek reality lagi, bagaimana cek realitas sebenarnya akan membantu kita untuk nantinya mau bersikap seperti apa. Langkah jeda itu sangat penting dan terus kita latih ya Bu. Karena kita setiap hari pasti akan dihadapkan pada hal yang silahkan kamu mau meledak juga bisa sebenarnya kan kayak misalnya ke anak atau ke orang lain itu kan sangat memungkinkan ya tapi ketika kita mau memilih untuk punya kontrol atas diri sendiri ini yang Masya Allah pahalanya di situ ya kayak banyak hadis yang menyampaikan sebenarnya orang yang kuat itu bukannya yang tangguh dalam bertengkar bertarung gitu kan tapi dia yang mampu untuk mengelola dirinya, mampu untuk mengelola marahnya, gitu ya. Semangat semua. Baik, satu pertanyaan terakhir, silahkan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, baik, sepertinya cukup. Sebelum sesi berakhir, kita akan foto bersama. Silahkan untuk membuka videonya. Kita foto bareng ya. Silahkan. Ada yang bisa untuk open video? Eh, sudah. Saya izin untuk memfoto ya. Satu, oke ada Ibu Nuraini. Yang lain ada yang mau juga open kamera? Oke, saya izin untuk memfoto. Yuk, satu, dua, Bu Ana. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Mbak Dewi, silahkan kata penutup untuk sesi hari ini. Eh, Terima kasih buat ibu-ibu semua, buat Mbak Felin atas kesempatannya untuk mendengarkan saya, untuk mendengarkan perjalanan saya hari ini. Sampai saat ini saya jujur saya tidak sempurna, saya belum menjadi ibu sempurna, tapi saya akan terus berproses menjadi lebih baik. Begitu juga dengan ibu-ibu semua di sini, nggak apa-apa Bu, kalau belum sempurna nggak apa-apa, marah juga nggak apa-apa, tapi yang penting kita terus belajar bagaimana meregulasi emosi, bagaimana kita bersikap. Karena setiap hari kita akan dihadapkan pada pilihan marah atau tidak, gitu. Jadi kita bisa bersikap bagaimana kita meregulasi emosi setiap harinya. Itu aja sih Mbak Feli. Masya